Menurut Harold D. Laswell, cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan, siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. 3 prinsip dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama. Yang kedua, jika terdapat tumpang tindih menyebar menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya suatu lingkaran yang sama, maka makin besar kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi yang mengena. Nah, yang ketiga, tetapi kalau daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan menjauhi sentuhan kedua lingkaran, maka komunikasi yang terjadi sangat terbatas, bahkan mungkin gagal dalam menciptakan suatu proses komunikasi yang efektif. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih terperinci, komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa atau simbol-simbol tertentu kepada orang lain, di mana manusia sebagai pelaku utamanya baik berlangsung secara tatap muka maupun melalui media. Dan menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, komunikasi mempunyai 2 fungsi umum. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Dalam ruang lingkup penerbitan merupakan proses panjang dari lahirnya ide hingga menghasilkan informasi yang bisa dicetak dan disalurkan kepada masyarakat. Berikut adalah ruang lingkup penerbitan. Yang pertama ada penulis, di mana penulis adalah orang yang memberikan ide atau gagasan dalam sebuah buku. Adapun beberapa peranan penting dalam lingkungan penulis tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu ada pengarang, di mana mereka adalah orang yang menuangkan idenya secara langsung ke dalam sebuah tulisan. Yang kedua ada penyadur, di mana orang-orang ini bertindak sebagai pengambil ide pokok dari seorang pengarang atau penulis asli. Lalu ada penterjemah, bertugas untuk menerjemahkan seluruh bagian tulisan dari penulis. Lalu ada ilustrator yang bertugas memberikan ilustrasi pada tulisan baik pada bagian dalam buku atau layout dan cover dari buku tersebut. Ruang lingkup penerbitan yang kedua itu ada penerbit buku. Sementara menurut leksikon grafika, penerbit merupakan orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetak jadi untuk disebarluaskan. Adapun tujuan dari sebuah penerbit adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, menyajikan berbagai ilmu pengetahuan melalui produk penerbitan, dan melakukan perdagangan dengan mencari keuntungan penjualan produk terbitannya. Penerbit buku juga harus melakukan beberapa tugas yang cukup panjang. Yang pertama, mengadakan naskah, mencari pengarang atau penulis, memperkirakan biaya produksi baik meliputi bahan baku, distribusi, dan lain-lain. Lalu mengestimasi daya jual, menghubungi desainer, hubungi percetakan, promosi, dan distribusi. Lalu ada perjanjian penerbit. Penerbitan yang ketiga ada percetakan, yang dimana percetakan hanya bertugas untuk melakukan percetakan sesuai dengan tulisan yang diberikan oleh pihak penerbit. Ruang lingkup penerbitan yang keempat ada distributor buku. Berbeda dengan pihak percetakan, distributor buku memiliki tugas untuk menyebarluaskan atau memasarkan buku. Dan yang kelima dalam ruang lingkup penerbitan ada agen atau toko buku, di mana ruang lingkup penerbitan lainnya adalah di sini para pembaca bisa membeli buku sesuai dengan keinginan mereka. Dalam ruang lingkup penerbitan yang keenam itu ada pembaca, yang ketujuh ada agen literasi. Dalam prinsip dasar dan ruang lingkup jurnalistik, sebagai ilmu jurnalistik masuk dalam bidang ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan masuk memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan kejelasan. Definisi dari para tokoh tentang jurnalistik salah satunya ada M. Ridwan adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik merupakan seni. Menurut Haris Sumadiria, pengertian secara teknis jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada halayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya.
Adapun fungsi jurnalistik yaitu yang pertama ada pemberi informasi, yang kedua ada pemberi hiburan, yang ketiga pemberi kontrol atau alat kontrol sosial, dan yang keempat ada pendidik masyarakat. Ruang lingkup jurnalistik ini dapat berlaku baik untuk jurnalistik cetak maupun elektronik, termasuk di dalam jurnalistik penyiaran radio dan televisi. Berita harus mencangkup nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama ada objektif, sesuai dengan fakta dan tidak memihak. Yang kedua ada aktual, peristiwa yang baru terjadi atau tidak basi. Yang ketiga luar biasa, aneh, tidak normal, di luar kebiasaan umum. Yang keempat penting, punya pengaruh atau berdampak terhadap kepentingan orang banyak. Dan yang kelima ada jarak, semakin dekat kejadian dianggap semakin penting bagi halayak di tempat tersebut. News dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama strike news. Biasanya merupakan berita yang paling pendek, tapi tetap padat dan menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Dan yang kedua ada feature news. Views atau pandangan adalah suatu pendapat dari orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah atau peristiwa.